Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama gue Yusuf Kapitanator di konten eFootball ya. Nah, jadi eFootball ini dia update besar-besaran ya teman-teman di maintenance hari Kamis ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di news ya teman-teman. Nah, kita lihat notifikasinya ya. eFootball Points Present Campaign now underway ya. To celebrate 850 million downloads, all users visiting the campaign page on the eFootball Point official website during the campaign period will receive football points. Nah, jadi teman-teman di sini akan ada eFootball Point Prison Campaign ya. Nah, nanti teman-teman silakan dicek aja ya. Dan di sini teman-teman bakal mendapatkan 2000 eFootball Point ya. Ya, lumayan teman-teman ya. Oke. Nah, di sini selain itu teman-teman bisa baca di bawahnya ya. Gitu. Apa aja sih yang ada di major update ini ya, teman-teman ya. Jadi yang pertama ini ada eFootball League ya versus AI kategori which focus on AI match. Jadi teman-teman ketika kita mau push ya, itu pushnya itu bisa lawan AI teman-teman ya, jadi nggak online doang gitu. Nah, ini salah satu keuntungan bagi teman-teman yang terkendala koneksi gitu ya. Nah, itu kita bisa lawan AI ya. Nah, tentunya AI-nya bukan yang ecek-ecek teman-teman ya, AI-nya ini yang bagus ya, diambil dari squad lawan ya. Kemudian ya itu gameplaynya hampir sama kayak kita lawan musuh online gitu ya. Oke, di sini add an antenna icon. Jadi pada pertandingan nanti itu akan ada antena gitu ya, icon. Jadi kayak sinyalnya tuh koneksinya bagus atau enggak gitu. Misalnya kayak HP teman-teman aja gitu. Misalnya ada sinyal nih, sinyalnya 4 atau 3. Nah, kayak gitu ya kurang lebih. Terus abis itu di bawahnya ada improve the way the offside line is displayed during replays ya. Jadi ketika replay itu akan ada improve terhadap garis offside ya teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman bisa dicoba nanti ya gitu. Terus ada added a function to release multiple players on the results screen that appears when signing players from a special player list ya. Jadi kita bisa memilih ya gitu ya, atau bisa melakukan misalnya mau jual pemain pertama, kedua, ketiga, jadi nggak satu-satu lagi teman-teman, bisa langsung banyak gitu ya. Nah, kemudian abis itu ada added backup players ya teman-teman. Jadi ada fitur di mana ketika player kita itu udah penuh, misalnya 500 nih udah penuh ya gitu. Nah, kita bisa bayar pakai GP itu 500.000 ya untuk menambah 100 pemain lagi gitu. Jadi 600 teman-teman ya. Dan seterusnya, maksimal itu sampai 1000 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya udah 1000 nanti dia dibagi-bagi gitu. Ada 500 buat yang kita ini gitu ya, yang kepenuhan ini nanti dikasih lagi slot cadangan 500 gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada substitutes are now automatically assigned in match role ya gitu. Jadi ada fitur substitusi gitu ya di in match role ya teman-teman. Ya mungkin nanti kita bisa lihat ya teman-teman. Ada added advanced skill training, a new feature making it easier to acquire desired skills ya. Jadi di sini akan ada yang namanya advanced skill training teman-teman ya. Jadi advanced skill training ini dia fungsinya untuk memilih satu skill gitu ya yang kita inginkan. Jadi modelnya kayak misalnya kita mau pasang kayak badge gitu ya, atau tambahan kekuatan di Drogba contoh ya. Drogba kan punya 2 slot badge ya gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa milih teman-teman ya di advanced skill training ini gitu. Terus kemudian ada added function to delete skills learn through skill training ya gitu. Jadi di sini ada fungsi untuk melakukan delete ya, atau menghapus skill ya, learn through skill training ya. Nah, mungkin ini di gameplaynya teman-teman ya bakal ada improve di bagian through skill trainingnya gitu ya. Ya nanti
teman-teman bisa explore lagi ya gitu. Kemudian ada add a button to the gameplay screen to switch to a layout suitable from screenshots gitu ya. Jadi ketika teman-teman mau screenshot gitu ya, nah itu layoutnya lebih bagus gitu ya teman-teman ya. Jadi ada kayak tampilan khusus lah kayak gitu. Dulu sempat ada di eFootball ya, 2022, 2021 sampai dulu 2020 ada ya teman-teman ya. Nah terus di situ ada ini lagi, starting from this version, the smart assist setting will be automatically turned on by default when a user starts the game gitu ya. Jadi nanti si smart assist ini kan awalnya dia cuma bisa untuk event doang ya. Nah sekarang bisa di semuanya, bisa dipakai buat rank juga teman-teman ya. Ya terus di sini ada new season data updates teman-teman ya. Nanti teman-teman boleh dibaca lagi ya. Di sini ada banyak banget, tapi yang di atas itu dia merupakan salah satu poin penting ya gitu. Nah di sini ada beberapa macam lagi ya, teman-teman silahkan baca aja kalau misalnya teman-teman pengen tahu lengkap gitu ya. Oke, nah di sini ada beberapa yang di buff sama di nerf juga ya terkait skill dari setiap pemain ini ya teman-teman. Oke, nah seperti itu ya teman-teman ya untuk major updatesnya di newsnya teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat kontraknya ada apa aja sih teman-teman. Nah yang pertama di sini jelas banget ada Johan Cruyff ya, salah satu pencipta dari teknik tiki taka ini. Kita lihat ya, karena tiki taka dia maka position gamenya itu gede sekali teman-teman ya, 89. Kemudian ada disusul yang kedua Outwide 81 ya teman-teman. Ya ini menurut gua worth it ya ketika teman-teman main tiki taka dan juga umpan ya teman-teman ya. Tadi ada itunya plusnya. Harganya 500 di sini ya teman-teman ya. Nah kemudian ada baju ya songkran gitu ya, baju event biasa teman-teman ya. Nah selanjutnya di sini ada special player list ya untuk kontrak-kontrak nih. Nah di sini ada Spanish League Attacker ya. Ya ini penyerang-penyerang legend ya, ada Luis Suarez yang pertama, yang kedua David Villa ya, dan yang ketiga Fernando Torres. Ini udah salah satu legend banget ya gitu ketiga ini ya, serta beberapa pemain lainnya. Oke, nah di sini ada juga Turki ya teman-teman ya, Liga Turki di sini diperbarui. Paling bagus ini ada si Yunus Akgun ya. Ya teman-teman nanti bisa explore sama si ini ya, Alan Sain Maximin nih. Ini juga bagus teman-teman. Oke, nah terus di sini ya European Clubs Guardian kan udah ya teman-teman ya. Nah ini worldwide ya teman-teman ya. Di sini ada De Bruyne CF teman-teman ya. Ini sangat langka nih. Ya, dia deploying forward. Kemudian ada Virgil van Dijk teman-teman ya. Ya, ada Kamavinga AMF ya. Kemudian ada Rafael Leao SS. Ya ini banyak penyesuaian teman-teman ya. Ya gua rekomendasi buat roll sih ya gitu. Oke, nah selebihnya di sini ya ada ini ya teman-teman, ada event-event lama dan juga di sini event barunya. Oh ini ada The Art of Passing ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa tuker aja kalau misalnya punya nominating kontrak ya teman-teman. Ya selebihnya udah ya teman-teman ya, kayak event biasa aja, ada J League sama Super League ya gitu. Oke, paling kita jelasin gameplay aja dulu ya teman-teman ya. Maksudnya jelasin apa aja sih fitur-fiturnya gitu ya. Nah sini kalau bisa kita lihat di cardnya teman-teman ya. Ya ini ada berbagai macam ya pengumuman-pengumuman. Nah ini untuk Indonesia Cup ini tanggal 18 ya atau 17 gitu teman-teman ya. Oke, di sini ada versus AI kategori ini football, ada football coin sale ya. Kemudian ada campaign tadi ya, ada Spanish League Attackers. Ya di sini banyak teman-teman ya gitu. Tinggal teman-teman silakan memanajemen uangnya gitu ya supaya bisa bisa mau top up atau misalnya mau apa gitu ya. Ya itu teman-teman ya. Oke, nah maksudnya fitur baru itu kayak gimana sih? Nah, kayak gini teman-teman ya. Misal di sini kita penuh nih pemainnya gitu ya. Nah, ada yang namanya backup player nih. Nah, dari di sini
kalau misalnya teman-teman belum buka backup players ini, maka teman-teman itu di sini ada yang namanya tanda beli gitu ya, yang gua klik ini. Nah, nanti teman-teman silahkan beli aja gitu ya. Terus lakukannya ya mungkin bisa masak sendiri atau beli di luar gitu ya. Ini untuk yang PSG teman-teman ya. Untuk starternya ya biasa kita taruh si Turam ya teman-teman ya, sama ITC ya. Oke, di sini kita tinggal shoot aja. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Ada backup player. Ya mungkin untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa coba gameplaynya seperti apa ya. Gitu. Setelah update kira-kira gimana nih tanggapannya. Oke. Ya mungkin itu ya konten gua kali ini teman-teman ya. Ya kalau misalnya teman-teman ngerasa masih belum lengkap ya teman-teman bisa explore di channel lain gitu ya, untuk membaca buku. Oke guys, sekian dari video gua kali ini ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya di event baru ini. Semoga kita juga bisa berkembang gitu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.